It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu tahu diri, sadar diri betapa banyak nikmat Allah yang belum kita bisa syukuri semuanya. Mungkin ada yang masih mengeluh dengan kondisi hari ini. Maka kita berharap sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa orang yang tahu diri, sadar diri, betapa banyak nikmat Allah yang mungkin belum kita syukuri. Maka yuk awali cara kita malam hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Allah. Dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau suri dan kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang tetap istiqomah di jalan kebaikan insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman semuanya malam hari ini? Sehat semuanya? Insya Allah yang lagi kerja, yang lagi aktivitas malam, silahkan dilanjutkan, silahkan tetap fokus ya dengan pekerjaannya. Mungkin yang lagi nyetir dengan nyetirnya, tetap fokus teman-teman semua insya Allah. Yang memang lagi duduk manis ya, yang lagi memang lagi nggak ada uzur, yuk boleh on cam-nya. Saya sambil ngecek nih, on cam. Insya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Mudah-mudahan semuanya sama dicatat sama Allah menjadi amal soleh terbaik insya Allah. Baik teman-teman semuanya, siapa di sini yang lagi butuh ditolong sama Allah? Coba siapa di sini yang lagi butuh banget ditolong sama Allah? Ada berapa orang nih? 280. Ada yang lagi butuh ditolong sama Allah? Alhamdulillah, Masya Allah. Sama ya berarti ya. Insya Allah. Oh iya, salam kenal dulu nih dari saya. Buat teman-teman yang baru ikutan, salam kenal ya. Yang belum pernah ikut ya. Salam kenal. Yang udah kenal mudah-mudahan gak bosen ya. Insya Allah ya. Baik teman-teman semuanya rahmati Allah. Semua butuh ditolong sama Allah ya. Jadi kalau saya boleh menganalogikan gini teman-teman. Misalnya ruangan nih, ya kan. Ketika ruangan ini bocor, tes, 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 biasanya
apa yang kita lakukan? Biasanya kita pel, pel, pel gitu ya. Atau paling banter-banternya ya kita ambil apa namanya ember, kemudian kita taruh ember di situ. Yang jadi pertanyaan, mau sampai kapan kita kayak gitu terus? Betul nggak? Maka kita harus cari sumbernya. Nah, kenapa kok sampai hari ini kita belum ditolong sama Allah? Kenapa kok sampai hari ini kita masih hidupnya belum berubah? Jangan-jangan ada yang salah dengan sumbernya. Apa sih sumber masalah sebenarnya? Jangan-jangan ada yang salah yang belum kita perbaiki. Nah, sumber inilah yang kalau kadang-kadang kita harus mencarinya itu detail. Ya, kalau misalnya kayak tadi ruangan, kita harus cari sumbernya. Apa? Jangan-jangan karena gentengnya yang bocor. Nah, ketika gentengnya bocor, kita kan harus naik nih, ya kan? Kita harus naik. Nah, ketika naik itulah terkadang effortnya itu luar biasa. Effortnya besar. Maka untuk mencari effort itulah terkadang kita terkuras. Betul ya. Tapi ketika ketahuan masalahnya apa, sumbernya apa, itu mudah banget teman-teman. Oh mungkin gentengnya melorot, gentengnya bocor. Kemudian kita perbaiki gentengnya, ya kita cuma naikin doang dikit nih gentengnya. Kemudian kita oles pakai semen putih apa sejenisnya. Beres. Nah inilah sumbernya. Nah sekarang kenapa kok sampai hari ini hidup kita masih seperti hari ini? Belum berubah, ya masih berantakan. Coba cek sumbernya. Apa ya pangkalnya itu apa sih? Makanya kadang kalau ada orang yang cerita ke saya itu, misalnya, Mas, solusinya apa ya, Mas? Aku harus bagaimana ya? Nggak semudah itu aku harus bagaimana. Tapi kalau saya itu saya harus cari sumbernya dulu. Kenapa bisa terjadi masalah hari ini? Pasti ada sesuatu. Saya akan track terus ke belakang. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Terus gitu. Sampai pada akhirnya, oh baru tuh, dia baru nyadar. Jangan-jangan itu ya mas, sumber masalahnya di situ. Iya, sumber masalahnya di situ. Akhirnya kita perbaiki lagi. Banyak teman-teman, sumber itu banyak banget. Sumber masalah itu banyak banget. Nah, tinggal tergantung teman-teman itu masalahnya di mana. Nah, nggak setiap orang nggak bisa kita samakan, nggak bisa kita samakan. Tapi kalau secara umum ada beberapa yang mirip lah mungkin. Apa di antaranya? Di antaranya mungkin ada harta haram, ya, ada mungkin dosa-dosa yang lain dan lain sebagainya. Termasuk apa? Terputusnya tali silaturahmi. Nah, saya akan bahas satu aja di sini. Beberapa sumber-sumber tadi itu, entah dosa-dosa, ya, kemudian apalagi tadi harta haram. Nah, ini cabangannya banyak banget nih. Kalau teman-teman cerita tentang hal apa, saya bisa buka dari sini-sini nih. Dosa, kemudian harta haram, kemudian terputusnya tali silaturahmi. Iya, ya, kita akan bahas satu aja. Ya, kita akan bahas satu aja, yaitu terkait dengan terputusnya silaturahmi. Ya, yang jadi pertanyaan, adakah di sini yang masih belum bisa memaafkan
atau belum minta maaf kepada seseorang yang sampai hari ini masih bermasalah? Ada nggak kira-kira di antara berapa orang ini? 305, Masya Allah, luar biasa. Di antara 305 orang ini, adakah di sini yang belum bisa memaafkan? Mau maafin sih, tapi nggak mau bertemu. Oke, nggak apa-apa. Saya belum bisa memaafkan orang yang zalim pada saya. Oke, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan setelah acara pada malam hari ini terbuka pemikirannya dan mudah-mudahan makin yakin sama Allah, insya Allah. Oke ya, takut nggak diterima. Tak apa-apa, Bismillah ya. Sip, Bismillah kita belajar bareng-bareng. Oke ya, termasuk nanti Mas kalau aku udah memaafkan, tapi kok masih keinget kesel ya Mas ya. Nah, gimana dong Mas? Nanti kita akan bahas insya Allah. Siapkan catatannya ya, karena saya nggak pakai slide. Saya nggak pakai slide, siapkan catatannya aja. Insya Allah. Baik, Bismillah. Saya mulai dari why. Kenapa? Kenapa memaafkan itu penting? Itu dulu. Termasuk udah maafin tapi lagi jaga jarak gimana dong Mas? Oke, nanti kita akan bahas. Insya Allah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab nanti. Mudah-mudahan insya Allah. Kira-kira penting gak kita bahas nih? Memaafkan tapi nggak mau dikecewakan lagi. Oke, Bismillah. Why dulu. Kenapa kok saya harus memaafkan dia? Untuk kebaikan diri sendiri. Oke, ada lagi? Bismillah ya, insya Allah ya. Oke, untuk ketenangan hati, untuk ketenangan diri. Oke, apalagi? Kenapa kok penting? Kenapa kok memaafkan itu penting buat diri kita? Kalau di temanya memaafkan, rahasia memaafkan diri dan orang lain gitu ya. Kenapa kok penting kita memaafkan? Kita ambil satu kata aja, memaafkan. Supaya rezekinya terbuka betul. Jawabannya betul. Biar tenang tadi betul ya. Tidak ada musuh betul. Gimana caranya memaafkan? Oke, insya Allah mudah-mudahan ya terjawab ya. Oke, karena kita butuh biar fokus, biar hatinya tenang. Karena kita juga butuh dimaafin sama Allah, betul. Biar sehat secara batin. Ini penting loh teman-teman. Kemarin saya ngobrol sama temen tuh, sesama sesama trainer lah ya, sesama kita suka dengerin orang cerita gitu. Dan ternyata kita juga butuh sehat loh gitu. Kita juga juga butuh sehat mental loh. Meskipun kita jadi tempat sampahnya banyak orang, tapi kita juga harus tetap sehat loh. Gitu. Ya bener juga. Betul deh. Kita harus tetap sehat. Baik, kenapa sih kita harus memaafkan? Kenapa sih memaafkan itu penting? Yang pertama, teman-teman. Yang pertama, boleh dicatat. Yang pertama adalah biar tenang. Apa? Biar tenang. Perintah Allah. Yang pertama adalah perintah Allah. Ini jauh lebih jauh dari apa yang kita pikirkan bahwa memaafkan itu adalah perintah Allah yang pertama. Apa buktinya? Di Quran surat 42 ayat 40. Quran surat 42 ayat 40.
Sekali lagi saya nggak pakai slide ya, jadi eh, kalau yang bosan sama muka saya bisa digeser. Insya Allah. Mudah-mudahan ada catatannya ya, nanti boleh dioret-oret di statusnya ya. Yang pertama adalah perintah Allah. Apa buktinya? Quran surat 42 ayat yang ke-40. Coba. Quran surat 42 ayat yang ke-40. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan langsung artinya ya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat sama kita, maka pahalanya dari Allah. Jadi tugas kita itu adalah memaafkan. Itu adalah perintah Allah. Termasuk di ayat ini, membalas dengan kebaikan. Coba, ini bukan kata saya ya. Ini kan Allah dalam Al-Quran. Tugas kita apa? Memaafkan dia, kemudian balas dengan kebaikan. Kira-kira berat nggak? Kira-kira mudah nggak nih balas dengan kebaikan? Ini biasanya di sini banyak banget nih yang protes nih. Nggak bisa lah mas, masa aku harus balas kebaikan? Nah, kalau teman-teman protes dengan apa kata saya, nggak apa-apa. Saya manusia banyak salahnya. Tapi kalau teman-teman di sini protes dengan Quran, ini bahaya. Boleh, ya. Berat, Mas. Iya, karena apa nih? Pahalanya dari Allah. Fa'ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya langsung dari Allah. Kira-kira kalau balasan dari Allah itu, kira-kira apa? Walau besok kita nggak tahu. Tentu kebaikan. Nggak mungkin bukan kebaikan, nggak mungkin. Pasti sebuah kebaikan. Mudah-mudahan surga. Makanya berat. Kalau memaafkan itu ringan, bisa jadi hadiahnya adalah piring sate. Makanya berat. Kenapa? Karena pahalanya langsung dari Allah. Sekali lagi ya, ini bukan kata saya ya, teman-teman semua. Ini kata Allah. Jadi teman-teman kalau mau protes, boleh protesnya ke saya, protesnya ke saya. Tapi kalau ini Al-Quran, kita wajib mengimani. Oke? Ada yang mau protes? Baru satu nih, ya kan? Maafkan dia, kemudian balas dengan kebaikan. Itulah kenapa kita termasuk orang-orang yang spesial di mata Allah ketika mau memaafkan orang lain. Kalau kita mau membalas, ya harusnya kita berkaca dari Rasulullah. Rasulullah itu dizolimi, tapi beliau tidak mau membalas. Maka teman-teman semua yang berkata Allah, memaafkan itu sangat penting untuk diri kita karena memaafkan ini adalah perintah Allah. Oke? Dia mau protes? Kayaknya nggak ada yang mau protes deh ini deh. Insya Allah ya. Oke, yang kedua, kenapa kita harus memaafkan?
Karena yang kedua adalah ciri orang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu adalah dia yang bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Di Quran surat Al-Imran ayat yang ke-134. Lalu dibuka Quran surat 3 ayat yang ke-134. Diawali dari 133 ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah. Wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang-orang yang bertakwa inilah orang-orang yang bisa menahan amarah dan tentu dia bisa memaafkan orang. Bahkan takwa itu kan min haitsu la yahtasib. Inilah jawabannya teman-teman. Tadi apa namanya? Siapa yang sedang butuh ditolong sama Allah di sini? Kan kita butuh ditolong sama Allah kan? Kan kita butuhkan min haitsu la yahtasib. Pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tanpa diduga-duga. Orang yang mendapatkan itu semua itu cirinya dia orang-orang yang bertakwa. Di ayat tersebut kan depannya orang-orang yang bertakwa ya kan. Baru min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Dia akan mendapatkan jalan-jalan keluar atas masalahnya tanpa diduga-duga. Syaratnya apa? Dia harus menjadi orang yang bertakwa. Apa cirinya orang yang bertakwa? Dia harus bisa memaafkan orang lain. Yang jadi pertanyaan, kalau Anda belum bisa memaafkan orang lain, kira-kira ayat ini nih cocok nggak dengan diri kita? Jangan-jangan kita kalau sampai hari ini masih ada rasa dendam, jangan-jangan kalau sampai hari ini kita masih ada rasa benci, kepengen membalas dan sebagainya, jangan-jangan kita masih jauh dari kata takwa. Maka teman-teman, seberat apapun, ya, sesakit apapun, kalau kita butuh ditolong sama Allah, maka maafkan dia. Maafkan dia. Oke? Kenapa kita butuh ditolong sama Allah? Kenapa kita penting banget memaafkan kesalahan orang lain? Yang pertama perintah Allah, yang kedua adalah ciri orang yang bertakwa, yang ketiga adalah kita butuh dimaafkan sama Allah. Coba di sini siapa yang tidak punya dosa? Pertanyaannya aneh. Iya serius. Gini loh, kenapa saya mulai dari pertanyaannya? Kenapa di sini yang apa ya? Siapa di sini yang nggak punya dosa? Kenapa? Karena kalau kita menyadari bahwa kita ini punya dosa, punya salah, pasti kita butuh dimaafkan sama Allah, betul kan? Kita butuh diampuni sama Allah, betul kan?
Maka ketika kita butuh ditolong sama Allah, ketika kita butuh dimaafkan sama Allah, maka maafkanlah salah orang lain. Maka Allah akan memaafkan diri kita. Pasangan Anda punya salah. Pasangan Anda punya dosa. Di mata Anda, pasangan Anda selalu salah. Sekarang teman-teman, kalau Anda merasa benar dan pasangan Anda selalu salah di mata Anda, ya, kalau Anda masih punya prinsip saya benar dia salah, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bersatu dengan dia. Makanya nih ya, kalau teman-teman di sini masih ngerasa dirinya paling benar, pasangannya salah terus, ya, teman-teman jangan nikah sama manusia, karena manusia itu tempatnya salah. Maka teman-teman nikahnya sama siapa? Sama malaikat. Dia nggak punya salah. Teman-teman semuanya, pasangan kita punya salah. Sama, kita kalau mau dikorek juga kita salahnya banyak. Beneran gitu. Ya, kalau kita tahu anak-anak kita banyak salah, teman kita banyak salah. Sama, kita juga sama, banyak salahnya kok. Maka mudahlah untuk memaafkan. Ya, mudahlah untuk memaafkan orang lain karena kita juga butuh dimaafkan sama Allah. Kalau kita ngerasa banyak salah, banyak dosa, insya Allah deh teman-teman, insya Allah ini tangannya itu tidak nunjuk selalu ke depan, tapi akan nunjuk ke diri kita sendiri. Kita butuh dimaafin juga sama Allah. Maka teman-teman semuanya dari Allah, yuk belajar yuk, belajar untuk memaafkan orang lain. Karena itulah ciri kita orang bertakwa, mudah memaafkan orang lain karena kita juga butuh dimaafkan sama sama Allah. Mulai kebukaan kan. Jadi memaafkan orang lain ini bukan tentang dia, tapi ini tentang diri kita. Sekali lagi ya, memaafkan itu bukan tentang dia, tapi ini tentang kita. Kita yang butuh ditolong sama Allah. Kita yang butuh diampuni sama Allah. Makanya mudahlah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar sedikit. Sekarang, Mas, ciri-cirinya gimana sih kalau sudah memaafkan? Ciri-ciri saya udah memaafkan gimana? Gampang, teman-teman. Kalau saya punya ciri-cirinya tiga nih, boleh dicatat. Ciri-ciri kita sudah memaafkan orang lain. Gampang, bisa dicek banget. Oke, satu, ciri-ciri kita sudah memaafkan dia. Yang pertama adalah tidak ada rasa apapun di dada kita lagi. Sudah tidak ada rasa ganjalan di dada. Tidak ada lagi rasa ganjalan di dada kita. Saya bisa cek langsung di sini. Teman-teman mau nggak cek? Teman-teman udah memaafkan apa belum? Cek. Ingat orangnya, rasakan di dada. Kerasa nggak? Coba ingat-ingat orangnya, terus rasakan di dada. Masih gampang. Kalau masih berarti Anda belum selesai masalahnya dengan dia. Kalau masih ada rasa, berarti teman-teman ya masih ada rasa sakit, nyesek, ya.
ganjel di sini, masih, masih, masih ternyata banyak nih yang masih. Satu dulu deh ini deh. Kalau teman-teman sudah memaafkan dia, ciri-cirinya yang pertama udah nggak ada lagi rasa sakit di sini. Kalau masih ada rasa sakit, berarti fix belum beres. Maka harus dirilis, teman-teman. Harus dirilis. Nah, kalau rilis ini ya kelasnya beda lagi. Ngerilis emosi, rasa sakit di dada, belum bisa memaafkan, itu beda lagi nanti. Yang jelas, teman-teman semua, cek. Kalau dokter kan ngecek itu kan pakai alat ya. Nah, kalau saya nggak punya alatnya, karena saya bukan dokter, saya cukup tanya, kira-kira coba masih ada rasa nggak di sini? Ingat-ingat, masih ada, berarti belum selesai. Kalau saya gitu. Kalau teman-teman masih ngerasa di sini, fix, harus dibereskan. Gimana mas dirilis? Gimana cara ngerilisnya? Nah itu kelas beda lagi nanti ya. Yang jelas kita belajar untuk memaafkan dulu. Satu ya, satu sudah tidak ada lagi rasa. Kalau masih sedikit, alhamdulillah, pelan-pelan, pelan-pelan dirilis. Yang kedua nih, ciri-ciri kita sudah memaafkan ya. Yang kedua adalah tidak menghindar dari orangnya maupun ceritanya. Ada orang yang ketika udah berselisih dengan seseorang, lalu dia nggak mau dengar lagi cerita-cerita itu. Ah nggak mau, aku nggak mau, pokoknya nggak mau dengar lagi. Nah itu berarti belum selesai. Atau misalnya, aku nggak mau ketemu dia lagi. Saya analogikan gini teman-teman. Yang namanya luka yang namanya luka itu kalau luka nih misalnya di sini, dikit lah ya. Terus saya tutup terus pakai plester. Kira-kira sembuhnya cepat apa lama? Agak lama lah ya. Karena ditutup terus, nggak kena angin, nggak kena udara, nggak kena panas. Ya. Tapi kalau dibuka, ya, ini insya Allah lebih cepat. Kenapa? Ada angin, ada panas, ya, kena udara. Insya Allah lebih cepat. Cuman resikonya kadang kesenggol, ya nggak? Sakit lagi, ya kan? Kesenggol sakit lagi, atau kena debu, kesenggol lagi sakit, perih, kena air sakit, perih, betul nggak? Tapi nggak lama, lama-lama terbiasa. Paham di sini dong? Saya analogikan paham nggak kira-kira? Sakit hati itu, luka hati itu jangan ditutup-tutupin. Kalau teman-teman merasa sakit, bilang aja aku masih sakit. Bilang aja aku masih nggak ada rasa di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalau kita terima itu semuanya, ya ada orangnya, ingat sakit, terima aja udah, temuin aja. Nggak apa-apa sakit, diakui ya Allah, aku masih sakit ya Allah. Aku masih sakit ya Allah. Ketemu dia lagi ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Jangan dihindari kalau bisa. Ini bener-bener terapi yang sangat apa ya, berat tapi lama-lama terbiasa.
Saya pernah ngalamin kayak gini tuh kurang lebih nggak bisa move on kurang lebih 3 tahun. Bayangin, 3 tahun bisa sembuh dari luka itu kurang lebih 3 tahun untuk terbiasa. Iya nggak menghindar gitu loh. Makanya teman-teman kalau bisa terima aja, nggak apa-apa, akui aja. Aku masih sakit, akui nggak apa-apa. Justru malah semakin nggak mau makin sakit di sini. Nah sekarang ada yang nanya, Mas, kalau aku menghindar gimana, Mas? Nah, nih, teman, dengerin nih tadi banyak pertanyaan. Menghindar itu tidak selalu dikatakan sebagai memutus tali silaturahmi. Tapi menghindar yang benar tuh bagaimana, Mas? Sekarang menghindar yang salah dulu ya. Menghindar yang salah itu adalah ketika teman-teman masih punya rasa di sini belum selesai, kemudian mau ketemu orangnya nggak mau. Itu berarti belum selesai urusan. Tapi kalau saya menghindar boleh nggak, Mas? Boleh, asalkan ya ada syarat dan ketentuan berlaku, jangan dihilangin nih. Kalau teman-teman sudah tidak ada lagi rasa di dada, kemudian sudah bisa memaafkan dia, kemudian setelahnya saya mau menghindar, biar tidak terjadi dosa lagi dengan dia, itu silakan. Nih ya, terjawab ya udah ya. Yang dari tadi bertanya udah terjawab ya. Boleh nggak sih Mas menghindar? Silakan menghindar, asalkan niatnya tidak lagi ada dendam di situ, tapi semata-mata tidak lagi, biar tidak lagi ada konflik dengan dia. Tapi syaratnya teman-teman sudah bisa memaafkan dan minta maaf ke dia. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa nggak kira-kira nih? Jadi teman-teman selesaikan dulu sama dia. Habis itu mohon maaf ya, setelah ini saya mau ngeblokir, saya mau udah nggak mau ngubungin lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi di sini udah nggak ada rasa lagi, gitu. Ciri-ciri udah memaafkan. Oke, yang pertama apa? Tidak ada lagi rasa di dada. Kemudian yang kedua, tidak menghindar, ya, tidak menghindar dari orang maupun ceritanya. Kalau teman-teman gini, cerita nih ke saya nih, Mas, aku udah ikhlas, Mas, aku udah ikhlas sambil nangis, lah berarti belum selesai. Jangankan kok cerita, Mas, aku ngetik aja sambil nangis, Mas, ah, berarti belum selesai urusannya, ya, urusannya belum selesai. Makanya kalau teman-teman masih ada rasa di dada, nginget-inget masih nangis ya, masih sedih, cerita mah udah nggak apa belum kuat cerita, ya berarti belum selesai gitu. Terakhir yang ketiga, ciri-ciri sudah memaafkan tuh tidak ada keinginan untuk balas dendam. Kok kayaknya berat semua sih, Mas? Ya lagi-lagi ini hadiahnya langsung dari Allah. Kalau ringan ya hadiahnya ciki ya kan. Ini berat. Makanya ciri-ciri kita udah memaafkan itu adalah sudah tidak ingin untuk balas dendam. Udah nggak mikirin lagi nih ya kan. Untuk apa? Untuk terus merencanakan sesuatu agar terbalaslah dendamnya. Ada beberapa yang cerita ke saya yang sampai Mas Kis, pokoknya aku pengen balas dendam Mas. Pokoknya aku pengen dia itu ngerasain apa yang aku rasakan. Udah sih,
Apa sih manfaatnya balas dendam? Ya nggak? Apa sih enaknya balas dendam itu apa sih? Ada yang pengen balas dendam masih. Apa sih enaknya balas dendam sih? Nggak ada dendam. Udahlah, ntar juga semuanya ada balasannya. Biar puas, Mas. Biar adil, Mas. Di dunia ini nggak ada yang bisa adil. Yang adil cuman Allah. Jadi nanti yang adil itu ketika di akhirat. Ya, yang adil itu cuman di akhirat. Sudah? Maka teman-teman semuanya, gimana dong caranya, Mas? Biar saya bisa memaafkan dia. Mau caranya. Tapi praktek kalau cuma jadi catatan doang ya gimana ya? Praktek nggak nih? Oke ya, Bismillah ya. Mau praktek ya. Kalau saya sih memilih untuk mudah memaafkan aja sih teman-teman beneran deh. Apa ya? Dunia yang sangat singkat ini gitu loh teman-teman. Masa sih harus selalu sakit gitu loh. Soalnya kalau kita apa ya pengen hidupnya berubah, tapi masih menyimpan rasa dendam di situ. Ibarat kata tuh kayak bunuh diri sendiri. Beneran deh. Sulit. Maka kalau bisa lakukan ini. Apa Mas Kris? Yang pertama adalah dilisankan untuk memaafkan. Dilisankan. Dengan cara apa? Mungkin bertemu, ketemuan, kalau memang masih memungkinkan untuk ketemu. Nggak mungkin ketemu gimana dong Mas Kris? Kontak HP-nya ada nggak? Bisa nggak pakai HP? Bisa, ya udah pakai HP lah. Diakatkan. Mohon maaf, saya begini, begini, begini. Mas, kalau dia nggak mau maafin gimana, Mas? Urusan kita di dunia itu adalah minta maaf, memaafkan, selesai. Kalau dia tambah marah-marah gimana? Bukan lagi urusan kita. Kalau dia tambah kecewa sama saya gimana, Mas? Kalau dia tambah balas dendam ke saya gimana, Mas? Itu urusan dia dengan Allah. Urusan saya dengan dia adalah minta maaf, memaafkan. Oke? Jadi kita tidak melihat reaksi dia, tapi yang kita lakukan adalah kita yang minta maaf ke dia. Mas Kis pernah nggak? Sering saya teman-teman, beberapa kali teman-teman. Bukan salah saya, tapi saya tetap praktek ini. Beneran ya. Beberapa kali itu saya berusaha untuk praktek dan Masya Allah hasilnya luar biasa. Adapun misalnya membuka rezeki dan sebagainya itu bonus dari Allah. Tapi tenangnya ini loh teman-teman. Long banget rasanya di sini. Beneran ya. Makanya coba teman-temannya praktek ya. Untuk bisa mengakatkan dengan orang yang sudah pernah bermasalah dengan Anda. Termasuk tadi membalas dengan kebaikan. Itu luar biasa loh.
Membalas dengan kebaikan itu luar biasa. Ketemu, oke? Kalau nggak memungkinkan, cari kontaknya. Cari kontaknya. Kalau nggak memungkinkan juga, Mas Kis, dia udah meninggal atau bahkan ya mungkin lost kontak atau bahkan meninggal, bisa melalui Allah. Gimana caranya, Mas Kis? Teman-teman lisankan, akadkan dengan Allah. Ya Allah, saya mau minta maaf. Saya sudah memaafkan beliau, ya Allah. Tapi nggak tahu beliaunya ada di mana. Tapi nggak tahu, ya Allah, beliau ini sudah masih ada apa enggak, ya. Insya Allah, saya akan memaafkan dia, ya Allah. Bismillah. Bisa? Tapi ini cara yang ketiga, teman-teman. Jangan pakai cara yang ketiga semua, ya. Harus pertama harus tetap ketemu, kemudian diakatkan. Bisa? Yang kedua, teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa memaafkan, ya, tolong teman-teman semua ikhlaskan yang kedua. Ikhlaskan. Ikhlas itu tidak diungkit-ungkit lagi, ya. Jangan diungkit-ungkit lagi, teman-teman. Udah ikhlasin aja, lepaskan aja semuanya. Jangan diinget-inget terus. Memang ya, teman-teman semuanya. Yang namanya apa namanya? Memaafkan atau masa lalu itu tidak bisa kita lupakan. Jadi masa lalu itu nggak bisa lupa. Di dalam diri kita tuh nggak bisa lupa. Tapi yang ada adalah kita harus berdamai. Yang ketiga adalah berdamai dengan masa lalu itu. Nah, berdamai ini dengan cara rilis emosi. Nah, kalau ini ada sesi-sesi khusus lah ya. Tapi nggak malam hari ini. Ada tiga cara biar kita bisa memaafkan orang lain. Yang pertama, akadkan dengan cara ketemu atau lisankan dengan cara ketemu. Atau kalau nggak memungkinkan untuk ketemu, gunakan dengan HP-nya. Atau nggak memungkinkan, maka melalui Allah. Kita minta maaf, memaafkan dia. Yang kedua adalah ikhlaskan. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, teman-teman. Lepaskan aja. Ingat, hidup kita di masa depan bukan di masa lalu. Ingat, ada dan tidak ada dia, kita harus tetap melanjutkan kehidupan, betul? Nah, yang ketiga adalah berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan cerita itu, berdamai dengan kisah itu. Dengan cara pemerilis. Merilis emosi, kita dengan cara mengikhlaskan, ya lepas emosi kita, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Sambil diucapkan, ya Allah, aku memaafkan dia, ya Allah. Aku memaafkan dia, ya Allah. Gitu. Oke? Gimana teman-teman?
Kira-kira bisa praktek nggak? Dari 340 orang nih. Kira-kira bisa praktek nggak? Mudah-mudahan bisa nih. Ada yang punya rangkumannya? Boleh nanti yang punya boleh di-share-share ya. Atau boleh di-share di itu juga di Instagram. Nanti insya Allah saya repost ya. Yang belum berteman dengan saya, boleh di Instagram dan di TikTok. Kiswoko underscore Al-Ghifari. Kiswoko underscore Al-Ghifari. Silakan mudah-mudahan eh, ada yang lebih baik, ya. Ada yang mungkin bermanfaat video-videonya. Nggak usah izin, langsung aja di-share. Insya Allah ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu ya. Tadi gimana kalau memaafkan atau minta maaf ke orang yang sudah nggak ada, tadi udah dijawab ya. Melalui Allah, kita bisa minta maaf ke Allah. Ya Allah, saya udah orangnya udah nggak ada ya Allah. Saya minta maaf ke beliau. Saya maafkan beliau. Gitu. Insya Allah ya. Kita langsung ke Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Mudah-mudahan ada manfaat. Kira-kira bermanfaat gak? Kira-kira bermanfaat gak? Ayo coba tulis bermanfaat. Bermanfaat insya Allah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang paling penting itu adalah dipraktekin. Ya, dipraktekin. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa ngerasain hal yang sangat dahsyat, hal yang sangat luar biasa dalam hidup teman-teman, yaitu apa? Allah akan hadirkan pertolongannya ketika mudah-mudahan teman-teman sudah bisa memaafkan orang lain. Jangan ini sumbernya jangan-jangan ini, karena kita belum bisa memaafkan orang lain. Ya, insya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Barakallahu fikum, berkah selalu, sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan. Sekian dari saya serahkan ke Kang Waldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Ibu, Ayah Bunda, studi materi yang sangat powerful dari guru kita Mas Kiswoko ya. Terkait bagaimana cara kita memaafkan orang lain. Memaafkan, mengikhlaskan, dan berdamai dengan masa lalu. Insya Allah. Adapun buat Bapak Ibu, Ayah Bunda yang masih punya pertanyaan, kami membuka sesi pertanyaan cukup untuk 2 orang saja ya malam ini. Makanya harus cepet-cepetan nih untuk bertanya. Jadi buat Bapak Ibu, Ayah Bunda yang memiliki pertanyaan, silakan langsung menggunakan fitur raise hand supaya nanti tim operator bisa mempersilahkan untuk bertanya. Ini baru satu, sudah ketemu 2 nih, Masya Allah. Langsung sacet-sacet. Kami persilakan kepada Ibu Jumaina dari Kota Tangerang. Silakan, kita izin untuk 2 pertanyaan dulu ya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, kita tambah. Kalau tidak, insya Allah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Kepada Ibu Jumaina, yang bertanya mohon untuk on cam. Kepada Ibu Jumaina, silakan Bu. Ya, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon izin apa bertanya mungkin Pak Ustadz. Yang pertama, saya izin bertanya, ini terkait dengan ini ya. Misalnya, saya tuh nggak tahu ya, kadang terjadi misalnya sesuatu yang akan terjadi itu kayaknya udah pernah datang dulu dalam mimpi, tapi itu aja dalam mimpi, tapi akhirnya terjadi dalam kehidupan real gitu ya. Eh, Contohnya misalnya seperti kemarin ya, saya apa
mimpi saya itu telat naik ke naik apa telat naik pesawat padahal tiket udah dibeli. Tapi itu masih dalam mimpi. Nah, tapi beberapa waktu berlalu, kita 2 minggu kemudian ternyata kejadian itu apa kejadian gitu Pak Ustadz. Tapi waktu mau udah hampir kejadian itu kok saya feeling itu ini kok kayak akan ada kejadian gitu. Udah berapa kali dulu saya sering apa feeling gitu ini kok ada kayak misal kejadian apa tabrakan atau apa. Tapi kan kita kan nggak boleh terlalu percaya dengan itu ya. Kayak menyampingkan kadang-kadang sehingga ya Allah yang Maha Kuasa itu kejadian gitu ada aja asbabnya kita kayak jadi lupa kita jadi kayak apa namanya dibuat ya itu terjadi gitu. Nah, yang terkait dengan hal itu mungkin terkait dengan tadi pemaafan mungkin Pak Ustadz terkadang hal-hal yang kayak gitu kok saya jadi kesal sama diri saya sendiri Pak Ustadz karena sebetulnya ini kan kayak apa ya reminder mungkin apa tapi kan saya gimana ya nggak mengenyampingkan mungkin ya apa gimana ya dia terasanya tuh terasa berjalan begitu aja gitu ngalir aja gitu jadi karena ya udah semua kejadian kan memang udah Allah yang nentuin tapi kadang-kadang kan jadi kayak hal ini terjadi kok saya jadi nggak bisa memaafkan diri saya sendiri misalnya Pak Ustadz nah terkait dengan itu gimana ya mungkin Pak Ustadz penjelasannya atau mohon saran biar apa ya terkait dengan yang mimpi tapi menjadi kenyataan itu apa ada hubungannya dengan bagaimana dan bagaimana misalnya saya bisa lebih memaafkan diri saya sendiri ini belum ke orang lain gitu karena rasanya ini adalah penyebab dari diri sendiri itu mungkin itu dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Assalamualaikum pertanyaannya warahmatullahi dua langsung nih, wabarakatuh. Mas. Tadi kaitannya terkait mimpinya menjadi kenyataan, lalu kemudian beliau merasa masih belum mampu untuk memaafkan diri sendiri. Gimana nih, Mas, jawabannya? Oke, insya Allah langsung dua pertanyaan ya. Ya jadi yang pertama mimpi jadi kenyataan. Sebenarnya saya bukan penafsir mimpi, tapi saya ngambil ayatnya tuh gini. Allah itu bersama prasangka hambanya. Jadi ketika kita mimpi dan itu menjadi sebuah ketakutan pada diri kita dan kita pikirkan banget, itu bisa kejadian. Yang jadi pertanyaan, apakah semua mimpi itu kejadian? Kan enggak. Ya enggak. Hanya beberapa part mimpi aja yang kejadian kan. Contoh kejadian telat pesawat, ya kejadian beneran. Tapi kan ketika mimpi dapat duit banyak, nggak kejadian juga kan. Kalau setiap mimpi jadi itu seneng ya, kalau yang baik-baiknya ya. Kalau yang buruk-buruknya, ya tentu kita nggak seneng kan gitu. Ya artinya nggak semua mimpi itu bisa jadi kenyataan, ya. Tapi yang jelas, kalau kita terlalu mengkhawatirkan masa depan, terlebih itu dari mimpi, biasanya itu kejadian gitu loh. Terus gimana dong ketika kita mimpi buruk? Ya kita minta ampun sama Allah, minta perlindungan dari Allah. Ya Allah lindungilah ya Allah hamba dari malapetaka. Lindungilah hamba ya Allah dari hal-hal yang akan membahayakan pada diri hamba. Kita serahkan ke Allah. Kita lapor ke Allah ya Allah barusan saya mimpi buruk ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah keburukan itu tidak terjadi ya Allah pada diri hamba. Langsung gitu loh. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan lindungi gitu loh. Karena bisa jadi ya di situ ada permainan setan yang membisiki diri kita ya, yang akhirnya kita berpikir negatif beneran, akhirnya terjadi gitu loh. Yang jelas nggak semudah itu kemudian kita mimpi, kita kepikiran langsung kejadian nggak kayak gitu. Ada di situ gejolak hati, perasaan, pikiran, semuanya itu luar biasa bekerjanya yang akhirnya itu bisa mengundang mimpi itu bisa kejadian. Saya juga beberapa kali mimpi kejadian itu sering juga gitu loh. Jadi ini karena kita terlalu memikirkan mimpi itu biasanya sehingga kadang-kadang kejadian. Gimana Mas biar saya
bisa berdamai dengan diri saya bisa memaafkan diri saya. Biasanya saya ada di sesi rilis biasanya. Memaafkan diri sendiri itu penting. Menghargai diri sendiri itu penting. Ya, self love gitu lah. Mencintai diri sendiri itu penting. Biasanya saya lakukan ini ketika lagi rilis, sesi rilis biasanya. Saya lakukan itu. Gimana dong Mas biar saya bisa memaafkan diri sendiri? Kan tadi memaafkan orang lain. Sama teman-teman. Memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain itu intinya sama. Sama-sama apa? Harus diakatkan. Ya Allah, ya. Ini saat-saat rilis biasanya tuh. Ya Allah, saya minta maaf. Atau wahai diriku, maafin aku ya. Gitu. Aku udah minta maaf. Jadi memaafkan diri sendiri itu penting. Kemudian yang kedua diikhlaskan salahnya kita. Ingat ya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, Allah mau mengampuninya. Jadi sebanyak apapun dosa kita, jangan sampai kita ngerasa Allah mau maafin aku nggak ya? Aku dimaafkan nggak ya? Aku pendosa, aku pendosa. Jangan kayak gitu juga. Jangan pernah putus dari ampunannya Allah. Jangan pernah putus dari kasih sayangnya Allah. Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Ya, jadi maafkan diri sendiri. Nah, yang ketiga tadi berdamai dengan masa lalu itu juga memaafkan diri sendiri di saat rilis. Ya, jadi buat teman-teman yang bertanya sama pertanyaannya, bagaimana caranya kita memaafkan diri sendiri? Maka dengan cara tadi kita mengucapkan ya untuk memaafkan diri sendiri, kemudian kita self love gitulah, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Nah, biasanya ini saat-saat kita lagi rilis, nah silakan teman-teman saat jeda ya, saat me time, saat bangun malam, boleh tuh dengan saat muhasabah diri itu teman-teman bisa tuh merenung sambil minta maaf ya Allah, maafin aku ya Allah. Terus wahai diri, aku udah memaafkan kamu. Kamu yang sehat ya, kamu yang kuat ya. Kayak gitu-gitu tuh. Ya, cara memaafkannya sama. Diakatkan, diikhlaskan, dan berdamai dengan cerita masa lalu kita, insya Allah. Itu mungkin Mas Wildan, Miss Wildan. Insya Masya Allah Allah. ya, Begitu ya Bu Ibu mudah-mudahan Lina. Mas Insya Waldi. Allah terjawab ya Bu. Insya Allah. Kita masih ada stok satu penanya lagi nih. Tadi yang lebih duluan untuk kan ini atas nama Seicil. Nah, ini siapa ini Seicil? Ini namanya unik ini Mas. Silakan. Oh Ibu Seicil ya. Tadi nggak on cam, Masya Allah sekarang sudah on cam. Insya Allah silakan Bu untuk memberikan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum. Suaranya jelas, Ustadz. Insya Allah jelas Bu. Oh ya, panggil kakak aja, nggak usah ibu. Oh, siap Kak. Insya Allah. Oke, pertanyaannya, bagaimana kita berdamai ketika kecewa dengan orang terdekat, misalnya orang tua, sehingga membuat kita jadi tidak nyaman di rumah gitu ya. Misalnya kita pernah dibohongi sama orang tua, dikecewain sama orang tua gitu. Nah, tindakannya harus bagaimana sebagai langkah awal, karena biar bagaimanapun juga sebagai anak kita nggak mungkin bisa menghindar dari orang tua gitu. Kalau misalnya kita sakit hati dengan orang lain, kita bisa saja menghindar gitu, tapi dengan orang tua itu kan nggak mungkin gitu ya Ustadz. Terus yang kedua, misalnya kita mendapatkan sesuatu di luar dugaan kita, terkadang kita sulit untuk berlapang dada gitu. Misalnya kita inginnya A. Halo Mas, ini apakah Kak Secilnya yang terputus atau Terpental kali Mas kayaknya. terbental sepertinya ya? Oh, Masya Kayaknya Allah, terpental beliau. Sinyalnya kali ya. sinyalnya ya. Tapi tadi kita sudah dapat poin pertanyaannya ya, Mas Kis ya. Iya betul. Poin pertanyaan beliau adalah
bagaimana caranya untuk menyikapi orang tua yang kadangkala membuat dia sakit hati gitu kan, tapi sedangkan satu rumah kayak gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Mas Kis jawabannya? Nanti barangkali yang bersangkutan bisa melihat jawabannya melalui YouTube ya, Insya Allah. Ini udah bergabung lagi sepertinya. Sudah bergabung lagi? Oke, kita tunggu aja. Oke, tunggu aja ya. Ya, silakan Bu, diulangi pertanyaan yang kedua, Bu. Ya, Iya tadi seperti ya tahu. untuk pertanyaan kedua, ya tadi ya terkait yang tadi itu bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan di rumah gitu ya, karena suasana hati yang kecewa mungkin akhirnya kita bikin kita tidak nyaman di rumah. Untuk yang kedua, misalnya kita mendapatkan sesuatu di luar dugaan kita, terkadang kita sulit untuk berlapang dada gitu. Misalnya kita inginnya A, tapi Allah hadirkan B. Nah, apakah saya harus bisa berdamai dengan keadaan yang Allah hadirkan B ini, atau saya harus terus berdoa supaya A yang saya harapkan itu datang gitu. Gimana Ustadz nasihatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Mas, Masya langsung Allah. jawab saja Mas. Baik, yang pertama, bagaimana kalau dengan orang tua yang nggak mungkin kita menghindar, nggak mungkin kita ganti orang tua gitu ya. Mungkin kalau sama teman bisa kita ganti. Mungkin kalau kita nggak suka sama channel TV bisa langsung ganti kan gitu. Kalau sama dengan anak, dengan orang tua, apa ya langsung ganti kan nggak mungkin. Gini ya, teman-teman semua, saya ingetin buat semuanya dan saya juga. Kalau ngomongnya udah sama orang tua, ya berurusan dengan orang tua, tolong, 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 mudahlah untuk memaafkan. Kenapa? Karena siapapun dia, kalau dia adalah orang tua kita, jangan pernah ada rasa sakit hati dengan orang tua. Serius. Siapapun dia orang tua kita. Apakah dia mohon maaf, dia membuang kita, ini yang paling ekstrim ya. Apakah dia adalah orang yang sudah membuang kita? Apakah orang tua itu tidak mengharapkan hadirnya kita? Apakah orang tua itu mohon maaf mungkin jauh dari agama? Siapapun dia, kalau dia adalah orang tua kita, saran saya, mudah-mudahlah untuk memaafkan dia. Karena di Quran jelas kita nggak boleh berkata aja nggak boleh, apalagi menghardik, apalagi berkata yang buruk, berkata kasar dan sebagainya. Maka teman-teman semua saya ingetin diri saya sendiri. Singkat aja kalau orang tua mah. Siapapun dia, mau dia bikin sakit hati sekalipun, maafkan dia. Berbaktilah tetap sama dia. Saya pernah punya cerita tuh, orang Malang dia. Dia ini dulu dibuang sama orang tuanya. Ceritanya ya, dia dibuang sama orang tuanya, kemudian dia ngerasa memang ya aku kayak orang yang nggak diharapkan gitu lah Mas. Aku nggak pernah diasuh sama orang tua. Pada akhirnya begitu dewasa, ya dia ngobrol sama saya bilang, udah Mbak, nggak apa-apa Mbak, maafin dia. Nggak apa-apa beneran deh. Justru begitu dewasa dia berhijrah. Jadi waktu masa mudanya dia gelap, karena jauh dari orang tua kan. Dia gelap, kemudian dia hijrah. Nah setelah hijrah lah itu dia baru merasa, saya memulai kehidupan saya. Dia buktikan kepada orang tua kalau dia jadi orang baik, dia berubah. Setelah itu baru tuh orang tua baru menyadari bahwa orang tua apa bahwa anaknya ini jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Disitulah dia baru ngerasa punya orang tua itu di saat dia usianya sudah lumayan dewasa. Nah artinya lagi-lagi teman-teman semua kalau ngomong urusannya orang tua, saya nggak bisa jawab-jawab yang lain. Maafkan dia, berbaktilah dengan dia. Nggak ada kata-kata lain.
kalau saya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Mas, bagaimana Mas kalau saya menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan saya? Nah, ada di buku saya. Siapa yang udah punya buku saya Rahasia Hidup Tenang? Yang belum punya boleh nanti sepil-sepil nanya ke adminnya ya. Insya Allah mudah-mudahan apa lebih nyaman lagi nanti ya ketika kita bisa paham tentang tiga hal ini. Saya kasih tiga aja ya. Kalau di buku saya kasih lima, saya kasih tiga ini. Satu, pahamilah bahwa apapun yang terjadi itu semua adalah kebaikan. Itu semua adalah kebaikan. Buktinya di mana? Di Quran surat 16 ayat yang ke-30. Catat dulu aja. Quran surat 16 ayat 30. Yang kedua, yang kedua, apapun yang terjadi itu semua adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Buktinya di mana? Di Quran surat 10 ayat 44. Jadi Allah tidak pernah zolim sama diri kita. Allah tidak pernah zolim sama diri kita, tapi Allah sayang sama kita. Jadi apapun kejadian kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, yakinilah bahwa itu semua adalah kebaikan, yang pertama. Yang kedua, bahwa itu semua adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Yang ketiga, apakah saya harus terus-terusan Mas meminta dan sebagainya? Ini nggak enak Mas buat saya Mas. Yang ketiga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat 286. Yakinlah Allah tidak pernah membebani manusia atau hambanya melebihi dari kemampuan dirinya. Artinya, yakinlah semuanya pasti akan berlalu. Semuanya itu pasti akan selesai. Jadi udah tenang aja dengan kondisi hari ini, ya. Karena kondisi hari ini adalah kondisi yang terbaik dari Allah. Mungkin kita ngerasa ini buruk menurut kita. Tapi yakinlah Allah yang menciptakan diri kita, pasti Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman makin paham bahwa apapun yang Allah berikan itu, semua itu adalah bentuk sayangnya Allah untuk kita dan itu pasti baik untuk diri kita. Insya Allah. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau nggak kurang menjawab ya, silakan teman-teman boleh DM di Instagram saya. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih teman-teman semuanya atas pertanyaannya. Cukup ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi. Karena udah setengah 10 juga. Saya serahkan ke Mas Waldi. Astagfirullah. Silakan. Itu dia ya, Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Semoga pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya terjawab. Dan juga saya melihat bahwasanya ini masih banyak yang antusias untuk belajar dan bertanya. Tapi karena melihat dari kondisi waktu, ya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, eh, pertanyaannya kita cukupkan dulu. Semoga nanti di kesempatan lain bisa bertanya lagi. Dan untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat Meaningful Way semuanya yang ingin lebih memantapkan lagi ilmu yang tadi disampaikan oleh guru kita Mas Kiswoko Al-Ghifari yang dimana beliau juga selaku profesional konsultan, boleh banget silakan beliau memberikan diskon-diskon khusus bagi Bapak Ibu semuanya yang pada malam ini hari ini bergabung di dalam kegiatan kita terkait materi yang diberitahukan oleh Mas Kis tadi. Silakan tim operator ini bukunya Mas Kis. Ini ada paket New Rival ya, Bapak Ibu, Rahasia Hidup Tenang. Ini bagi yang ada paket 3 buku seharga 360.000. Adapun kalau yang mau beli paket 5 buku ini seharga 575.000. Ada diskonnya ya.
Dan yang mau pakai tenang nih, ada bukunya Lapang Dada dan Rasa Hidup Tenang, promo di harga 245.000. Adapun yang mau bukunya saja, ini ada PO nih batch yang kedua dari harga 165.000 ke harga 149.000, hemat sampai 16.000 ya Bapak Ibu semuanya, dan tersedia juga berbagai macam bonusannya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang ingin lebih memantapkan lagi materi yang tadi disampaikan oleh Mas Kis, bisa langsung nanti menghubungi ke admin ya untuk memesan buku tersebut. Karena tadi juga ada yang bertanya terkait berapa harga dari buku yang ditulis oleh Mas Kis. Kami juga izin untuk memberitahukan informasi lagi bagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sahabat Meaningful Way semuanya yang belum tahu, kalau nanti di tanggal 22 Desember, hari Sabtu dan Minggu, kita ada kelas eksklusif ya, Bapak Ibu semuanya. Kita ada kelas eksklusif Journey to Inner Peace-nya. Insya Allah akan diisi oleh para akademisi psikologi nih. Ada Bunda Sukma Diarti, MPSI psikolog, beliau juga CEO Positive Consulting, dan juga ada Kang Dr. Zen Permana nih, beliau adalah founder dan BOC dari Sintesa Wellness. Nih buat Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang ingin lebih mendalami lagi materi terkait dengan inner peace untuk bisa healing di akhir tahun, untuk melepaskan semua hal-hal yang menyesakkan di dada, kita menghadirkan ya tim dari Meaningful Ways, menghadirkan akademisi psikologinya langsung, dan semoga nanti ilmunya itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Bisa langsung daftar melalui link yang dibagikan oleh tim admin di kolom chat ya. Silakan langsung bisa menghubungi nomor ataupun link yang tertera. Demikian Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Kis bisa memberikan manfaat buat Ayah Bunda dan juga mampu untuk diamalkan, diaplikasikan. Itu yang paling penting ya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum kita tutup, nih kita pengen dapat oleh-oleh dulu. Kita pengen dapetin oleh-oleh dulu dari Mas Kis. Kata-katanya hari ini nih, closing statementnya dari Mas Kis nih, untuk kita bisa jadikan oleh-oleh sebelum kita akhiri kegiatan kita di malam hari ini. Silakan Mas Kis. Baik teman-teman semuanya, Meaningful Ways, yang dirahmati Allah. Ini pengingat buat diri saya pribadi dan kita semua, teman-teman semuanya. Jangan pernah ngejudge orang lain dari cerita masa lalunya. Karena setiap orang punya cerita masa lalunya masing-masing, dan setiap orang punya hak yang sama di mata Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Insya Allah teman-teman, sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kita, Allah bisa mengampuninya. Maka memaafkan orang lain itu bukan tentang diri dia, tapi memaafkan orang lain itu adalah tentang diri kita. Agar kita bisa dimaafkan sama Allah. Maafkanlah orang lain, maafkanlah diri kita sendiri, insya Allah, Allah pun akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan ini ada yang manfaat, ada yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum lagi ke Mas Waldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat powerful sekali ya oleh-oleh kita pada malam hari ini. Memaafkan orang lain itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita sendiri. Karena dengan memaafkan orang lain, kita juga mengharapkan pintu maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat powerful ya, bisa kita bawa buat jadi status di sosial media kita masing-masing.
Oh, baik Bapak Ibu semua, Ayah Bunda, sahabat Meaningful Ways. Melihat dari jam ya, ini masih banyak yang terlihat antusias untuk belajar, tapi karena besok masih hari Kamis ya, masih waktu-waktu kerja, jadi ini tidak bisa kita terlalu malam ya. Jadi kita akan akhiri kajian kita malam hari ini. Izin untuk kita akhiri dengan saya mengajak Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya. Yang pertama kita melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Kemudian kita sempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Waldi, Bapak Ibu semuanya mewakili tim daripada Meaningful Ways. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam acara yang kami sajikan pada malam hari ini. Izin untuk, karena tadi dibuka dengan pantun, izin untuk menutup dengan pantun juga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, semoga pekan depan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wandi dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan batin. Maaf ya Bu Aja Enda, pertanyaannya sebelum dijawab. Kita bisa bertanya pada depannya. Dari Mas Is juga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.